Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Priska Waluko. Di kesempatan yang berbahagia ini, senang sekali saya bisa menyapa saudara untuk bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 34 ayat 1-23. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang indah dan berbahagia yang Engkau beri bagi kami, sehingga kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami firman Tuhan, terlebih kami mampu melakukannya dalam kehidupan ini. Tuntunlah hamba-Mu yang terutus untuk boleh menjadi saluran berkat bagi semua yang merenungkan firman di saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Mazmur 34 ayat 1-23 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Dalam Perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan, memelihara, dan melakukan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Kitab Mazmur adalah salah satu kitab dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Dalam bahasa Ibrani, Mazmur dari kata mizmor, dan oleh orang Yahudi, kitab Mazmur dinamakan Tehillim, yang artinya nyanyian-nyanyian pujian, atau tefilot, yang artinya doa. Sebagian besar Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dari 150 pasal di dalamnya yang tertulis sebagai Mazmur Daud, ada sebanyak 73 Mazmur. Namun di samping Daud, ada juga penulis Mazmur seperti Asaf yang menulis sebanyak 12 Mazmur.
Para putra Korah sebanyak 11 mazmur, 1 mazmur dari Musa, 1 lagi dari Salomo, dan 1 lagi dari Heman. Lalu 50 mazmur sisanya tidak dikenal siapa penulisnya. Namun oleh tradisi Yahudi dan tradisi Kristen di kemudian hari memandang Daud sebagai penyusun keseluruhan kitab Mazmur. Saat membaca kitab Mazmur, kita akan menemukan bermacam emosi manusia di dalamnya, dari sukacita yang luar biasa, sehingga ada puji-pujian kepada Tuhan karena menyadari kebesaran Tuhan dan hal-hal besar yang dilakukannya, sampai rasa putus asa dan penyesalan yang membawa kita menyadari kebutuhan akan Tuhan di masa-masa sulit, serta keyakinan akan pertolongan Tuhan. Demikianlah bacaan kita di saat ini yang terambil dalam Mazmur pasal 34. Secara garis besar pun berbicara tentang pertolongan Tuhan untuk Raja Daud. Karena itu, bacaan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Dalam Perlindungan Tuhan, dan ayat 1 masih termasuk judul tertulis dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Sebelum membahas penjelasan menurut pembagian ayat, perlu diketahui apa latar belakang peristiwa sehingga Daud menulis Mazmur ini. Latar belakang kisahnya bisa dibaca dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 1 sampai 15 tentang Daud di Nob dan Daud di Gad. Secara singkat, kisah ini terjadi saat Daud dalam pelariannya ketika ia dikejar oleh Saul yang ingin membunuhnya. Dalam ketakutannya, Daud tentu telah keliru karena ia melarikan diri dan tidak mencari perlindungan pada Tuhan, tetapi justru pada manusia, bahkan pada musuh Israel, yakni Raja kota Gad yang adalah salah satu kota di Filistin. Raja itu bernama Akis dan diberi gelar Abimelek. Perlu diketahui bahwa Abimelek adalah julukan gelar raja untuk orang Filistin dan bukan nama pribadi raja tersebut. Namun kemudian kita melihat kasih Tuhan tetap dinyatakan bagi Daud dalam pelariannya dan dalam kekeliruannya yang telah mengandalkan manusia. Tuhan menyatakan perlindungan dan pertolongan kepada Daud ketika ia berada dalam pelariannya. Daud dan orang-orangnya tidak dibiarkan lapar, sehingga ia dan pengikutnya memakan roti kudus yang diberikan Imam Ahimelek di Nob. Daud juga dipersenjatai dengan pedang Goliat saat diancam oleh kehadiran Doeg, pegawai Saul yang ada di Nob. Bahkan di Gad saat pegawai Raja Ahis mengenal Daud dan memberitahukan siapa Daud kepada Raja, Daud yang tentu sangat dibenci orang Filistin karena telah memukul kala raksasa mereka yakni Goliat. Bayangkan saja saudara apa yang akan mereka lakukan kepada Daud yang saat itu masuk ke kota mereka. Ibaratnya Daud menyerahkan diri kepada musuh. Tetapi Daud berpura-pura gila untuk menyelamatkan dirinya, sehingga Raja Ahis atau Abimelek mengusir Daud dari hadapannya. Saudara, oleh pertolongan dan perlindungan Tuhan inilah, maka Daud menyatakan kesaksiannya dalam sebuah mazmur, yaitu Mazmur 34 yang menjadi bacaan kita di saat ini. Di dalam mazmur ini kita akan mendapati apa yang dilakukan Daud ketika dia menyadari pertolongan Tuhan baginya dan ketika dia menyadari kesetiaan Tuhan yang tetap melindunginya meskipun sebenarnya ia tidak layak karena ia sudah melupakan Tuhan dalam pelariannya, apalagi saat ia mengandalkan manusia, bahkan musuh Israel sendiri. Menurut pembagian ayat ini kita mendapati yang dilakukan Daud adalah ayat 2-6, Daud memuji dan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan adalah wujud ucapan syukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan yang Daud katakan di ayat 5 dan 6, bahwa ia mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawabnya, melepaskannya dari segala kegentarannya. Bahkan Tuhan tidak membiarkan dia malu tersipu-sipu. Adapun di sini Daud menyatakan bahwa puji-pujian kepada Tuhan dia lakukan pada segala waktu, yakni setiap saat tetap ada puji-pujian kepada Tuhan. Mulut Daud dipakai untuk memuji Tuhan.
Bahkan Daud menyatakan jiwanya bermegah oleh karena Tuhan. Dalam Alkitab terjemahan King James Version, kata bermegah ditulis dengan kata boast, yang berarti membanggakan. Ini artinya Daud membanggakan Tuhan yang ada dalam hidupnya, tidak membanggakan dirinya sendiri. Bahkan Daud mengajak orang untuk turut memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengannya. Ayat 7-11, Daud senantiasa berseru kepada Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan. Daud telah mengalami banyaknya pertolongan Tuhan, sehingga Daud semakin sadar bahwa hanya Tuhan yang setia baginya. Setia mendengar dan menjawab seruannya dalam segala situasi, terlebih di saat kesesakan, saat ia tertindas, Tuhan mendengar dan menjawabnya. Tuhan menyelamatkannya. Bahkan Tuhan menjaganya dengan mengutus malaikat menyertai dia dimanapun ia berada. Karena itu, ayat 9 Daud mengajak orang-orang untuk bersama dengannya mengecap atau merasakan juga apa yang ia rasakan, yakni betapa baiknya Tuhan itu. Betapa berbahagia orang yang berlindung pada Tuhan. Ini meneguhkan orang kudus atau orang yang setia kepada Tuhan, agar tetap hidup takut akan Tuhan, meskipun konsekuensi hidup takut akan Tuhan itu tidak mudah. Banyak tantangan dan penderitaan, tetapi ada kepastian bahwa tidak berkekurangan orang yang hidup takut akan Tuhan. Bahkan Daud membandingkan orang yang senantiasa mencari Tuhan dengan singa-singa muda. Maksudnya adalah, pada masa kemarau panjang, hutan bisa mengalami kekeringan, sehingga sungai menjadi kering, pepohonan pun kering, hingga banyak binatang hutan pun mati. Sehingga singa yang dikenal sebagai raja rimba pun, yang biasanya gampang mendapat makanan di hutan, bisa merana kelaparan karena tidak ada lagi yang bisa dimakan. Singa bisa menjadi kurus kering, tidak bisa berlari kencang, sebaliknya terbaring lemah, bahkan bisa-bisa kemudian tergeletak mati kelaparan. Nah, Daud menyatakan bahwa jika singa-singa muda yang notabene seharusnya sangat gampang mendapat makanan di hutan, tetapi di saat sulit bisa kelaparan bahkan mati. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik, kata Daud. Benarlah firman Tuhan yang tertulis dalam Amos 5 ayat 6a. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ayat 12-15, Daud bersaksi, mengajar dan menasihati agar hidup takut akan Tuhan. Di sini Daud memanggil hai anak-anak atau orang-orang muda yang merupakan generasi yang akan datang agar hidup takut akan Tuhan dengan menjaga lidah dan ucapan-ucapan mulut atau perkataan, menjaga tindakan dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bahkan tertulis, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini berhubungan dengan niat, yang artinya menjaga hati, karena niat ada di dalam hati manusia. Ayat 16-23, Daud membedakan antara hidup orang benar dan hidup orang fasik. Daud menyaksikan bahwa orang benar selalu mendapat perhatian Tuhan. Di sini secara sastra, Daud memakai bahasa antropomorfisme, yakni gaya bahasa yang mengenakan ciri-ciri manusia kepada yang bukan manusia, termasuk kepada Tuhan. Sehingga ia menyatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya mendengar teriak mereka minta tolong. Begitupun saat ia menyatakan bahwa wajah Tuhan menentang orang jahat. Di sini Tuhan digambarkan seperti manusia yang punya wajah, mata, dan telinga. Padahal kita manusia terbatas dalam mengetahui rupa Tuhan. Meskipun memang Tuhan telah menyatakan dirinya di dalam anaknya Yesus Kristus yang telah datang di dalam dunia sebagai manusia sejati. Tetapi kita harus mengakui kita terbatas dalam mengetahui rupa Tuhan. Ingat firman Tuhan kepada Musa dalam Keluaran 19 ayat 21. Turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu, supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Ayat 20 menunjukkan bahwa sebagai orang benar bukan berarti bebas dari kemalangan. Sebaliknya Daud tekankan bahwa kemalangan orang benar itu banyak.
tetapi ada kepastian bahwa Tuhan akan melepaskannya dari semua kemalangan itu. Sebaliknya, bagi orang fasik, kemalangan justru akan mematikannya. Akhirnya ayat 23 berbicara tentang keselamatan jiwa. Bagi orang benar yang disebut hamba-hamba Tuhan dan semua orang yang berlindung pada Tuhan tidak akan menanggung hukuman. Ini tentu erat kaitannya dengan keselamatan hanya bisa diperoleh di dalam Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan menanggung hukuman, karena Yesus telah menanggung hukuman itu di kayu salib. Demikian firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, melalui firman Tuhan saat ini, dalam kaitan dengan tema kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik, belajar dari sang pemazmur, kita pun terpanggil untuk mengatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Melalui hidup bersyukur kepada Tuhan, tidak ragukan pemeliharaan Tuhan, dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Poin pertama, belajar dari Daud tentang bersyukur. Saudaraku, sebagai orang percaya kita terpanggil untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, untung maupun rugi. Dalam segala keadaan. Demikian bacaan ini menguatkan kita untuk belajar dari Daud yang menyatakan syukur kepada Tuhan bukan hanya saat keadaannya aman dan tentram, tetapi justru saat ia mengalami situasi sulit, saat nyawanya terancam, dan saat ia sedang terpuruk. Setelah ia melewati saat sulitnya, ia pun bersyukur kepada Tuhan yang ia yakini telah melindungi dan menolong dia di masa tersulit dalam hidupnya. Daud sungguh menyadari bahwa karena Tuhan ia boleh hidup, bahkan segala pencapaian dalam hidupnya adalah karena kemurahan Tuhan. Karena itu, ia selalu memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Ia bangga punya Tuhan yang perkasa. Karena itu, mari kita pun senantiasa menyatakan hidup yang bersyukur, dengan rendah hati menyadari apapun yang kita miliki atau capai dalam hidup ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri. Jangan sombong, tetapi bersyukurlah kepada Tuhan. Mulai bersyukur dari hati yang melimpah dengan syukur, mulut yang selalu memuji dan membangga-banggakan Tuhan dan perbuatannya dalam hidup kita, dan tindakan yang bersyukur seperti setia beribadah, memberi persembahan dengan tulus, dan berdiakonia menolong sesama yang membutuhkan. Di beberapa wilayah pelayanan Gemim di mana akan dilakukan pengucapan syukur di hari Minggu ini, biarlah ucapan syukur yang dilakukan tidak menyimpang ke arah pesta pora tanpa makna iman, tetapi biarlah hanya semua yang baik yang kita lakukan dan harus selalu termotivasi karena ingin bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Terlebih, syukur yang terutama karena kita telah beroleh keselamatan jiwa di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga kalau motivasi syukur kita karena keselamatan di dalam Yesus Kristus, kendati kita sedang bergumul, sedang kesulitan, dalam kekurangan, bahkan dalam duka sekalipun, kita akan mampu bersyukur karena yang terpenting adalah keselamatan jiwa sudah kita peroleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, tidak ragu akan pemeliharaan Tuhan dengan tetap setia hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, jika Daud sempat keliru ketika dia khawatir akan keselamatan nyawanya yang membuat dia melarikan diri dan berlindung pada musuh, bahkan harus berbohong untuk menyelamatkan diri, maka melalui bacaan ini kita diingatkan untuk jangan mengulangi kesalahan Daud dalam menjalani hidup kita ke depan. Apalagi saat kita dihadapkan dengan tantangan dan pergumulan yang seakan mengancam kita. Mari jangan mengandalkan diri sendiri, apalagi mengandalkan manusia, tetapi andalkanlah Tuhan.
Mari tetap hidup setia kepada Tuhan dengan konsisten hidup takut akan Tuhan dan hidup benar di hadapan Tuhan. Karena bacaan ini berkali-kali meyakinkan bahwa kita tidak akan berkekurangan sesuatu yang baik. Kita akan menikmati kebaikan hidup dan berumur panjang. Tuhan memperhatikan dan mendengarkan seruan kita. Bahkan Ia akan melepaskan kita dari berbagai kemalangan hidup kita ketika kita hidup takut akan Tuhan dan berlaku sebagai orang benar. Sebaliknya, jika kita hidup fasik dan berlaku jahat, Tuhan akan menentang kita dan kemalangan akan mematikan kita. Karena itu, jagalah hati kita terhadap yang jahat. Biarlah selalu ada niat baik dalam hati kita, bukan niat jahat. Hati yang selalu melahirkan perkataan dan tindakan yang penuh kasih, membangun sesama, dan menciptakan kedamaian. Jangan karena ingin mendapat keuntungan diri, karena mencari aman, kemudian dengan mulut ini kita memfitnah, menyebar kebencian, dan dengan perbuatan kita berbuat jahat kepada sesama. Jika demikian, kita telah berlaku sebagai singa lapar. Karena yang kita lakukan adalah insting hewan, yakni hanya ingin bertahan hidup tanpa punya perasaan mengasihi sesama. Yang penting saya kenyang, yang penting saya aman, tidak peduli dengan sesama. Ingat, sebagai orang percaya, jangan berprinsip seperti bunyi pepatah Latin, homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Tetapi mari kita pakai filosofi Samratulangi yang sudah mengakar pada kehidupan masyarakat kita Sulawesi Utara, yang berbunyi sito timo tumo tou, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Bahkan ajaran Tuhan Yesus bagi kita murid-muridnya adalah saling mengasihi. Hanya dengan saling mengasihi, semua orang akan tahu bahwa kita adalah pengikut Yesus. Karena ajaran utama kekristenan adalah kasih. Demikian Tuhan berfirman dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Yang ketiga, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saudaraku, dengan penuh percaya diri, Daud membuat penawaran kepada pembaca Mazmurnya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mengajak sesama kita untuk juga merasakan dan mengalami betapa baiknya Tuhan? Atau sebaliknya, sesama justru menghujat Tuhan kita karena hidup kita tidak menjadi berkat di mana kita berada. Karena itu, mari kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita kepada sesama. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, terlebih keselamatan dari Tuhan. Maka bagikanlah kebaikan Tuhan, kasih, dan keselamatan itu kepada sesama kita. Yang tentu kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing. Ajak suami, istri, anak, dan orang tua kita. Kemudian juga ajak rekan kerja kita, sahabat kita, anggota jemaat kita, atau sekedar tetangga kita untuk merasakan dan menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Merasakan kasih Tuhan ketika memperlakukan mereka, hidup bersama dengan mereka. Terlebih kita menjadi duta-duta keselamatan bagi mereka. Kita nampakkan hidup yang menjadi berkat dan teguh beriman, seperti setiap beribadah, berdoa, dan merenungkan firman, mengasihi sesama. Kendati banyak kelebihan, tidak menjadi sombong, kendati mampu mencapai kesuksesan, tetapi tetap rendah hati dan hanya meninggikan Tuhan. Bahkan kendati diperhadapkan dengan kesulitan, godaan, cobaan, dan ancaman, tetapi tetap teguh beriman kepada Tuhan. Saat itulah kita akan bersaksi bahwa kalau kita boleh berbuat baik, kalau kita memiliki kelebihan dan beroleh kesuksesan, bahkan kalau kita mampu bertahan dalam kesulitan, itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kita punya Tuhan yang hebat, dahsyat, dan perkasa. Dengan demikian, dalam keyakinan kita akan berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita.
Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara.